Om Tat Sat Ekam Ewam Adwitiyam Brahman. Om Brahman Atman Naikyam. Om Awiganamastu Namo Sidam. Om Swastiastu. Om Anobadra Keratawo Yantu Iswata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, nama budaya, salam kebajikan, rahayu, 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 dan salam sejahtera untuk kita sekalian. Inggih Sang Maharsi Suci, Guru Suci, titiang nunas tuntunan, ampura, semoga tidak kenau pederawa, tawi Raja Pinulah. Ide Sang Sulinggih, ide Pandita Sang Maraga Suci, para pemangku, para pinandita yang disucikan, Bapak Ibu sekalian yang sangat saya hormati dan yang sangat saya muliakan, adik-adik, muda-mudi kawula muda, serta anak-anak sekalian yang sama-sama berbahagia. Kali ini kembali saya hadir untuk berbagi dengan membaca, mendengar kisah Sorga Rohana Parwa akan dituntun ke jalan spiritual dan akan dituntun menuju mencapai surga atau swarga loka. Tetapi sebelumnya saya tidak lupa mengucapkan puja dan puji syukur kehadapan Sang Maha Pencipta, Tuhan Yang Maha Kuasa, bahwa sampai saat ini kita masih tetap diberikan panjang umur, sehat selalu, selamat rahayu, sehingga kita dapat melaksanakan kegiatan ini berjalan sebagaimana mestinya. Dan begitu juga, sebelumnya saya mohon maaf, saya tidak menggurui Bapak Ibu sekalian. Saya hanya ingin berbagi tentang ajaran spiritual ini. Ya, mudah-mudahan nanti apa yang bisa saya bawakan, begitu juga bisa saya sampaikan. Sedikit banyaknya bisa bermanfaat bagi kita sekalian. Dan demikian juga mudah-mudahan bisa berguna bagi diri saya sendiri. Jadi hidup kita ini disebut bisa berguna apabila kita dapat memberikan manfaat kebaikan kepada orang lain. Bapak, Ibu, adik-adik, dan anak-anak sekalian yang sama-sama berbahagia, pada kesempatan ini juga saya mohon kiranya berkenaan, tolong like, subscribe, dan share, begitu ya, agar ajaran spiritual yang sangat baik dan adiluhung ini dan sangat suci ini, ya mudah-mudahan begitu ya, artinya dapat disebarluaskan ya kepada semua orang begitu ya. Mudah-mudahan kita selalu dituntun di dalam kehidupan kita, demikian ya. Dan begitu juga semoga yang ikut menyebarluaskan ajaran spiritual ini yang sangat baik ini, yaitu senantiasa dalam keadaan sehat ya bersama keluarga. Demikian juga mudah-mudahan dalam kehidupan kita selalu dalam keadaan hidup harmonis, rukun, damai, bahagia, dan sejahtera bersama keluarga, dan demikian juga bersama orang lain, demikian ya. Tapi sebelumnya perlu kita ketahui bersama bahwa yaitu kisah Sorga Rohana Parwa yang disebutkan di dalam kitab yaitu Sorga Rohana Parwa ini, ya disebutkan barang siapa yang nanti yang membaca dan mendengarkan misalnya atau mendengarkan ya kisah ini, maka akan dituntun ke jalan spiritual atau dituntun ke mencapai swarga loka begitu ya. Jadi kisah Sorga Rohana Parwa ini tidak terlepas dari kisah yaitu perang Mahabharata begitu ya. Perang besar yang terjadi di kerajaan Kuru begitu ya. Ya antara para Pandawa dengan para Korawa begitu ya. Jadi yang berperang antara kebenaran atau ketidakbenaran, ya kebenaran dengan kebatilan begitu ya. Jadi yang dimenangkan oleh kebenaran yaitu oleh pihak Pandawa begitu ya. Jadi pada saat itu setelah selesai perang Mahabharata itu, ya maka disebutkan negara Hastinapura itu atau kerajaan Kuru ini menjadi tenang, tentram, aman, damai begitu ya. Suasananya begitu sangat
menyejukkan. Demikian disebutkan ya. Dan pada saat itu setelah selesai perang Mahabharata, masih yaitu dipegang oleh raja yang bernama Prabu Drestarata begitu ya. Tetapi tidak berselang berapa lama begitu ya. Jadi Prabu Drestarata artinya mengundurkan diri begitu ya, akan melaksanakan wanaprasta sebagai pertapa ke tengah hutan begitu ya. Maka kerajaan itu diserahkan kepada keponakannya, yaitu Yudhistira begitu ya, ya sebagai raja yang ada di Hastinapura begitu ya. Dan disebutkan ya setelah dikukuhkan yaitu Yudhistira ini sebagai raja di Hastinapura begitu ya. Jadi maka ya kerajaan itu sangatlah artinya betul-betul kehidupannya gitu ya, yaitu mencapai tata tentram Kertaraharja, Gemaharipah Lojinawi, Salunglung Sebayantaka, Paros-paros Sarpanaya, saling asah asih asuh rakyatnya di sana demikian ya. Jadi tata tentram Kertaraharja yaitu masyarakatnya merasa tentram, damai, adil, makmur, bahagia dan sejahtera begitu rakyatnya ya. Karena dipimpin oleh seorang raja yang arif bijaksana yaitu Pangeran Yudhistira begitu ya. Jadi beliau itu memimpin kerajaan itu yang mengutamakan kepentingan rakyatnya di atas kepentingan pribadi, keluarga, kelompok maupun golongannya begitu ya. Jadi betul-betul rakyat itu merasakan tentram begitu ya, aman, damai, makmur, adil, bahagia dan sejahtera dalam kehidupannya demikian ya. Dan demikian juga yaitu Gemaharipah Lojinawi, yaitu rakyatnya tidak pernah kekurangan begitu ya, daerahnya subur begitu ya, ya dan makmur begitu. Asing tinanur sarwa mupu, apa yang ditanam semuanya berhasil begitu ya. Jadi semua rakyatnya itu cukup sandang, pangan dan papan begitu ya. Ya cukup sandang itu masyarakatnya yaitu berpakaian yang layak begitu ya semuanya, dan pangan itu masyarakatnya itu tidak pernah kekurangan tentang sumber kehidupan begitu, pangan begitu ya. Jadi negaranya swasembada begitu ya. Dan begitu juga papan ini rakyatnya juga mempunyai perumahan yang layak begitu ya di dalam negara Hastinapura begitu disebutkan ya demikian. Jadi begitu juga yaitu Salunglung Sebayantaka, yaitu masyarakatnya yaitu saling menghargai antara satu dengan yang lain, saling pengertian antara satu dengan yang lain begitu ya. Ya berdiri sama tinggi, duduk sama rendah begitu ya. Demikian keadaan rakyatnya. Betul-betul yaitu senasib sepenanggungan rakyatnya begitu ya. Jadi setelah selesai perang Mahabharata begitu ya. Dan begitu juga para Paros Sarpanaya itu saling membantu begitu antara satu dengan yang lain ya. Jadi yang kaya membantu yang miskin begitu ya, yang kuat membantu yang lemah. Begitu juga ya kerajaan juga membantu kepada masyarakat yang di bawah garis kemiskinan begitu ya. Jadi meningkatkan ya rakyatnya menjadi prasejahtera begitu ya. Jadi demikian ya. Dan begitu juga saling asah asih asuh, yaitu rakyatnya itu saling menyayangi antara satu dengan lainnya begitu ya. Ya mencintai sesama umat manusia begitu ya. Artinya di negara itu begitu juga antar negara lain begitu ya. Jadi memang betul-betul artinya rakyatnya ini mencapai zaman keemasan pada saat itu demikian ya. Jadi demikian setelah artinya Raja Yudhistira memimpin kerajaan. Dan begitu juga kerajaan itu cukup kuat begitu ya. Karena ada 5
5 satria Pandawa ini yang sangat tangguh begitu ya, yang terdiri dari rajanya yaitu Yudhistira, begitu juga ya Bima sebagai kesatria sejati begitu yang kuat seperti gajah demikian ya, dan Arjuna yang tidak ada tandingannya, pemanah yang terkenal di dunia begitu ya, dan begitu juga Nakula Sadewa yang mempunyai kepintaran, ahli tenung dan sebagainya demikian ya. Jadi ini semua artinya di samping didukung oleh pasukannya dan para penggawanya, begitu juga oleh artinya para maharesi pada saat itu begitu ya. Jadi kerajaan itu betul-betul mencapai yang namanya keemasan begitu ya. Begitu disebutkan. Nah, setelah artinya berlangsung beberapa tahun kemudian begitu ya, lalu diceritakan bahwa ya Yudhistira ini mempunyai suatu tujuan dan niat begitu dari sebelumnya ya. Jadi kalau umpama setelah selesai perang Mahabharata akan melaksanakan Wanaprastha begitu ya. Jadi bersama adik-adiknya, begitu juga sama istrinya demikian ya. Jadi demikian. Jadi melaksanakan Wanaprastha yaitu mengasingkan diri, dan untuk tujuannya adalah agar bisa nanti mencapai alam swarga loka, begitu tujuannya ya. Demikian. Maka setelah artinya mempunyai tujuan ini yang baik ini untuk mencapai pembebasan dari kehidupan ini begitu ya. Jadi Yudhistira ini melaksanakan Wanaprastha, maka diadakanlah pertemuan besar begitu ya. Jadi untuk artinya mengukuhkan ya penggantinya daripada Yudhistira sebagai raja begitu ya. Jadi disebutkan ditunjuklah itu Parikesit begitu ya, cucunya, anaknya dari Abhimanyu, yaitu untuk menjadi raja begitu ya. Jadi demikian. Jadi maka dikukuhkanlah Abhimanyu, dikukuhkanlah Raja Parikesit begitu ya sebagai raja demikian ya. Demikian disebutkan. Dan setelah itu maka Yudhistira bersama adik-adiknya yaitu sudah melepaskan ikatan keduniawian begitu ya. Jadi semua ditinggalkan tentang kesenangan, kemewahan, begitu juga harta benda ya. Jadi semua keindahan, kesenangan ini, kemewahan di kerajaan itu semua ditinggalkan begitu ya. Jadi ingin bertujuan menjadi pertapa untuk melangsungkan perjalanan menuju artinya Wanaprastha begitu ya. Maka disebutkan berselang beberapa hari kemudian setelah dilaksanakan pergantian kerajaan ini, maka Yudhistira ini berangkat begitu ya bersama adik-adiknya, begitu dengan dia Drupadi ya, untuk berangkat melaksanakan Wanaprastha ke tengah hutan begitu ya. Jadi yang diiringi oleh para penggawa, begitu juga rakyat yang masih setia begitu ya. Jadi karena begitu artinya ditinggalkan oleh Raja Yudhistira, rakyatnya sangat sedih sekali begitu ya. Ya karena ditinggalkan oleh seorang raja yang arif bijaksana, yang mencintai rakyatnya, rakyatnya juga mencintai rajanya begitu disebutkan ya. Jadi maka rakyatnya semuanya ya merasa sedih, seluruh negara begitu yang ditinggalkan oleh Yudhistira begitu disebutkan ya. Dan lalu berangkatlah artinya Yudhistira bersama adiknya menuju yaitu ke tengah hutan ya. Ya sampai di tepi siring tengah hutan atau di perbatasan untuk hutan ini. Nah disitulah artinya Yudhistira jadi semua melepaskan ya atributnya, melepaskan semua artinya kesaktiannya, melepaskan semua senjatanya ini bersama adik-adiknya begitu ya. Jadi Yudhistira melepaskan senjatanya yang ampuh begitu ya. Ya, begitu juga Bima melepaskan juga senjatanya yang ampuh yaitu gada begitu ya. Dan begitu juga
Arjuna ini, yaitu yang pahlawan gagah dan berani begitu ya. Jadi sebagai kesatria sejati di Pancapenawa yang artinya mempunyai senjata gandewa, begitu juga Pasupati ya. Jadi panah saktinya yang lain juga semua dilepaskan begitu ya. Jadi di tepi siring hutan ini, di perbatasan hutan ini, ya, semua dilepaskan semua begitu ya. Jadi sekarang semua para penawa ini berpakaian pertapa begitu ya. Jadi untuk berangkat menuju yaitu ke puncak gunung Himalaya begitu ya. Untuk melangsungkan tujuan spiritualnya, yaitu melaksanakan Wanaprastha begitu ya. Dengan tujuan supaya nanti bisa mencapai alam swarga loka begitu ya. Nah, dengan perbekalan yang ala kadarnya begitu ya. Jadi sekarang disebutkan kelima pendawa ini bersama Dia Drupadi ini lalu melaksanakan perpisahan kepada penggawanya, begitu juga kepada rakyatnya yang setia mengantarkan sampai di perbatasan hutan ini. Setelah itu langsung melangsungkan perjalanan menuju ke puncak gunung Himalaya begitu ya. Jadi setelah berapa hari perjalanan ini disebutkan, nah yaitu Dia Drupadi ini disebutkan sudah tidak mampu melangsungkan perjalanan begitu ya, dan sudah napasnya terputus-putus begitu ya. Jadi maka disebutkan Dia Drupadi mengucapkan, "Selamat tinggal Kakanda semua, aku mendahuluimu untuk bersatu kepada Sang Maha Pencipta." Jadi setelah mengucapkan itu, lalu Dewi Drupadi langsung mengembuskan napas dan meninggal begitu disebutkan ya di perjalanan ini. Ya, lalu sekarang Yudhistira bersama adik-adiknya melaksanakan upacara yaitu ala kadarnya untuk melaksanakan berdoa supaya Dia Drupadi cepat mencapai alam swarga loka begitu ya. Demikian. Dan setelah melaksanakan upacara itu ya, artinya melaksanakan upacara pembasmian atau keramasi begitu ya. Jadi maka sekarang dilanjutkanlah perjalanan begitu ya kelima penawa ini untuk mendaki terus ke puncak gunung Himalaya begitu ya. Dan demikian juga setelah beberapa lama perjalanan lagi, sekarang Nakula ini sudah tidak bisa atau tidak mampu melangsungkan perjalanan begitu ya sampai ke puncak Himalaya begitu ya. Disebutkan ini Nakula juga sudah mengungkapkan, "Aku sudah tidak bisa melanjutkan perjalanan Kakanda semua, selamat tinggal." Dan langsung mengembuskan napas begitu Nakula, demikian disebutkan ya. Ya, maka Yudhistira lagi yaitu melaksanakan yaitu berdoa bersama adiknya berempat ini untuk mendoakan itu Nakula untuk supaya mendapatkan alam swarga loka begitu ya. Demikian. Dan setelah selesai mendoakan, dibikinkan upacara ini ala kadarnya, maka sekarang disebutkan kembali melangsungkan perjalanan ya, demikian ya. Jadi bersama yaitu Sahadewa, Arjuna, Bima dengan Yudhistira begitu ya. Nah, setelah berselang beberapa lama lagi begitu ya di perjalanan ini, maka sekarang Sahadewa juga sudah tidak bisa melanjutkan perjalanan begitu ya. Ya, napasnya sudah terputus-putus begitu ya. Jadi dan sekarang Sahadewa juga menyampaikan, "Selamat tinggal Kakanda. Ya, aku mendahuluimu semuanya. Jadi semoga sampai jumpa nanti di alam swarga loka begitu ya." Lalu mengembuskan napas, ini Sahadewa. Nah, disebutkan langsung meninggal begitu ya. Demikian. Maka kembali lagi Yudhistira melaksanakan upacara dan berdoa kepada Tuhan ini, Sang Maha Pencipta, Tuhan Yang Maha Kuasa, yaitu agar ya adiknya ini
diterima di alam swarga loka, begitu juga agar segala mungkin kesalahannya bisa diampuni dan dimaafkan, demikian ya. Dan setelah melaksanakan doa ini dengan adik-adiknya ini, maka sekarang langsung lagi melangsungkan perjalanan, begitu ya, melangsungkan perjalanan. Jadi begitu juga beberapa saat ini di dalam perjalanan ini sudah cukup jauh, sudah mendekati daripada puncak gunung Himalaya. Maka sekarang disebutkan Arjuna, begitu ya, sudah kelelahan ya. Jadi kesatria yang sejati di Pancapenawa ini yang tidak ada tandingannya, yaitu melaksanakan pemanahan, begitu ya, langsung di dalam kecekatannya untuk melaksanakan memanah ini tidak ada tandingannya di dunia, begitu disebutkan ya. Nah, ini Arjuna juga sudah lelah sekali, sudah terengah-engah dan sudah putus-putus napasnya, begitu ya. Jadi mengucapkan selamat tinggal Kakanda, aku mendahuluimu, dan langsung mengembuskan napas juga Arjuna, begitu ya. Nah, jadi kembali lagi Yudhistira laksanakan upacara dan berdoa kepada adiknya, begitu ya, yaitu Arjuna, demikian ya. Jadi setelah artinya selesai melaksanakan yaitu berdoa kepada Sang Maha Pencipta, Tuhan Yang Maha Kuasa, ya, agar adiknya itu bisa mencapai alam swarga, begitu ya. Jadi maka sekarang tinggal Bima dengan Yudhistira dan ditemani dengan anjing hitam, begitu ya, yang memang anjing hitam ini setia dari awal perjalanan sampai saat sekarang masih mengikuti sampai ke puncak, begitu ya. Nah, setelah artinya di tengah perjalanan ini, maka Bima ini bertanya kepada Yudhistira, begitu, wahai kakakku Yudhistira, ya, aku bertanya kepadamu, kenapa adik-adik kita mendahului kita semuanya, apa penyebabnya, begitu ya. Nah, wahai adikku Bima, ketahuilah bahwa semua adik-adik kita ini masih yaitu kemelekatan dengan dunia ini, begitu ya. Jadi masih ingat dengan kesenangan, kemewahan, begitu juga tentang ketampanannya, dengan kegagahannya, dengan kesaktiannya, begitu ya. Nah, itulah menyebabkan adik-adik kita itu mendahului kita, demikian ya. Setelah itu Bima menyampaikan terima kasih Kakanda Yudhistira. Nah, langsung lagi sekarang langsungkan perjalanan bertiga, begitu ya. Ya, melangsungkan perjalanan bertiga dengan satu lagi ditambah dengan seekor anjing, demikian ya. Dan terus melangsungkan perjalanan sampai mendekati puncak sudah, demikian ya. Sudah dekat sekali dengan puncak. Maka Bima ini sangat mengeluh sekali sudah, begitu ya. Jadi karena tidak ada persiapan makanan, tidak ada air, yang adanya salju di perjalanan, begitu ya. Jadi Bima ini mengeluh sudah tidak bisa mampu melangsungkan perjalanan karena Bima ini biasa doyan makan, begitu ya. Sekarang tidak ada makanan. Maka Bima ini sudah juga menyampaikan, ya, selamat tinggal kakakku, ya, aku akan mendahuluimu untuk pulang ke alam swarga loka. Langsung Bima mengembuskan napas, begitu ya. Jadi maka Yudhistira mendoakan adiknya Bima, ya, mudah-mudahan akan mendapatkan alam swarga loka, begitu ya. Jadi setelah itu Yudhistira terus melangsungkan perjalanan ditemani dengan seekor anjing hitam, begitu ya. Terus melaksanakan perjalanan sampai ya di puncak Himalaya, begitu disebutkan ya. Maka di sanalah artinya baru dapat istirahat, begitu ya, bersama anjing yang dibawanya, yaitu perjalanannya dari awal pendakian gunung ini sampai umpama sudah di puncak sekarang. Nah, disebutkan tidak berapa lama itu istirahat ini di puncak gunung, disebutkan ada berkelip-kelip itu berkilauan ya dari kejauhan, yaitu kereta kencana emas, begitu ya. Jadi ternyata begitu sudah mendekat, ya dikendarai oleh Dewa Indra, begitu ya. Jadi terbang di udara itu, demikian ya.
dan langsung artinya sandar ini kereta emas ini di depannya Yudhistira begitu ya disebutkan ya. Jadi lalu Dewa Indra menyampaikan, wahai anakku Yudhistira, ya aku menjemputmu, sekarang marilah kita sama-sama yaitu berangkat ke alam Swargaloka begitu ya. Jadi demikian penyampaian Dewa Indra. Ya. Baik Dewa Indra, ya aku akan membawa anjing ini untuk naik juga di keretamu begitu ya. Ya. Terus Dewa Indra menyampaikan, wahai Yudhistira, anjing itu tidak pantas untuk dibawa langsung ke alam Swargaloka begitu ya. Ya. Ya, itulah yang aku sampaikan kepadamu. Ya, lalu Yudhistira menyampaikan, kalau anjing ini tidak diberikan aku bawa menuju ke alam Swargaloka, maka aku juga tidak mau menaiki kereta yaitu keretamu Dewa Indra, demikian ya. Jadi maka ini sebenarnya Dewa Indra adalah mengetes bagaimana kesetiaan dan kejujurannya yaitu Yudhistira begitu ya. Jadi maka setelah artinya mengucapkan itu, seketika itu anjing itu berubah wujud begitu ya, menjadi Dewa Dharma begitu yang bersinar begitu ya. Jadi lalu sekarang Yudhistira baru tahu begitu ya bahwa yang anjing mengikuti dari awal itu adalah Dewa Dharma begitu ya. Ya. Lalu Yudhistira menyampaikan sembah, ampuni hamba Dewa Dharma, hamba memperlakukanmu di perjalanan tidak semestinya. Jadi mungkin banyak hamba mempunyai kesalahan, mohonlah dimaafkan begitu ya. Lalu Dewa Dharma menyebutkan, tidak ada masalah itu Yudhistira. Aku hanya memastikan bahwa engkau bisa sampai di puncak Himalaya begitu ya. Jadi dan silakan sekarang yaitu berangkat dengan Dewa Indra sampai di alam Swargaloka. Nah setelah itu Dewa Dharma langsung artinya terbang begitu ya dan bersinar ini ke alam Swargaloka, demikian ya. Dan sekarang tinggal Yudhistira ini naik di kereta kencana emas begitu yang dikendarai oleh Dewa Indra, demikian ya. Dan disebutkan ya artinya perjalanannya ini tidak lama begitu ya, disebutkan sampailah di alam Swargaloka begitu ya. Dan setelah sampai di alam Swargaloka, jadi ini Yudhistira tidak ada melihat keluarganya di sana begitu ya. Jadi bapaknya begitu ya, Dewa Panduwinata, begitu juga ya ibunya Dewi Kunti, Dewi Madri, begitu juga saudara-saudaranya semua ya, dari yaitu Bima, Arjuna, Nakula Sedewa, tidak ada kelihatan di situ. Begitu juga Dewi Drupadi juga tidak ada kelihatan begitu ya. Yang ada dilihat sama Yudhistira hanyalah para Korawa ya, 100 Korawa itu semua, yaitu ada di Swargaloka, duduk di kursi emas yang empuk begitu ya, dan tertawa begitu ya, mentertawakan Yudhistira begitu ya, disebutkan ya, demikian. Dan lalu Yudhistira ini bertanya, wahai Dewa Indra, hamba memohon bertanya kepadamu, kenapa keluargaku semuanya tidak ada di alam Swargaloka, yang ada hanya para Korawa ya. Di mana kira-kira keluargaku Dewa Indra? Demikian Yudhistira bertanya kepada Dewa Indra ya, wahai anakku Yudhistira, bahwa keluargamu sekarang ada di alam neraka begitu ya. Jadi kalau begitu tolong antarkanlah aku ke alam neraka begitu ya. Lalu Dewa Indra ini yaitu mengantarkan yaitu perjalanannya sampai di alam neraka ya. Sampai di perjalanan ini dari kejauhan sudah ada terdengar begitu ya, di alam neraka itu ada jeritan, kesakitan, kepanasan begitu ya. Ada juga merasa
tersiksa begitu ya. Jadi minta ampun, minta tolong begitu semua. Itu roh-roh atau atma itu yang mungkin di dunia ini selalu berbuat kejahatan begitu dalam kehidupannya begitu ya. Jadi di sana sudah kena siksaan di alam neraka begitu ya. Jadi demikian. Ya, dari kejauhan sudah didengar oleh Yudhistira begitu ya. Jadi setelah dilewati oleh Yudhistira begitu ya. Jadi oleh Dewa Dharma ini, maka keadaannya berubah seketika begitu ya. Jadi yang atman atau roh itu yang dilewati langsung terdiam, langsung hening, langsung nyaman, tenang begitu ya. Tidak ada teriakan lagi begitu ya. Jadi merasa adem begitu ya. Semua itu roh-roh yang menderita itu, yang mungkin kena hukuman ya begitu ya. Jadi langsung terdiam, sepi, hening begitu ya. Jadi perlu kita ketahui Bapak Ibu sekalian bahwa Dharma itu adalah perwujudan daripada kebenaran, kebaikan, kejujuran dan kebajikan begitu ya, keadilan yang ada di dunia ini demikian ya. Jadi kalau memang kita bisa melaksanakan yaitu kebaikan, kebenaran, kejujuran di dalam kehidupan kita, kebajikan begitu ya. Jadi maka kita akan mencapai yaitu tata tentram begitu ya, aman, damai, harmonis begitu ya, bahagia begitu dalam kehidupan kita demikian. Itu contohnya demikian ya. Demikianlah begitu dilewati oleh Dewa Dharma, langsung roh-roh yang tersiksa dan kesakitan, kepanasan ini terdiam begitu ya. Jadi merasa tenang, merasa damai begitu ya. Dan setelah sampai di alam neraka ini, Yudhistira ini melihat bahwa keluarganya ada yaitu di tengah-tengah yaitu kawah Chandra di muka begitu ya. Ya, di tengah-tengah kawah yaitu Chandra Goh Muka begitu ya. Jadi Chandra Goh Muka ini atau umpama kawah ini yang begitu besar seperti lumpur Lampindo, airnya mendidih begitu ya. Ya, jadi itu akan merebus kepada roh-roh yang atau atman ini yang mungkin berbuat kejahatan di dunia ini demikian ya. Nah, tetapi keluarganya ini, Yudhistira ini tidak ada merasa kepanasan, kesakitan begitu ya, atau umpamanya merasa tersiksa, tidak ada ya. Adem-adem saja di tengah, artinya lumpurnya itu yang mendidih di kawah Chandra Goh Muka itu demikian ya. Jadi merasa tenang, adem begitu, karena keluarga penawa ini adalah mempunyai kesadaran rohani begitu ya. Jadi di dalam kehidupannya selalu mendekatkan diri kepada Sang Maha Pencipta, selalu bersembahyang begitu ya. Ya, selalu berbuat baik dan benar dalam kehidupannya, jujur begitu ya. Demikian di dalam kehidupannya, sehingga memang mempunyai kesadaran rohani begitu ya. Tidak akan merasakan panas, kesakitan, demikian ya. Demikian. Lalu Yudhistira ini ya mau masuk ke kawah Chandra Goh Muka ini atau Chandra di muka ini. Nah, baru menginjakkan telapak kakinya begitu ya sampai semata kaki ini, maka berubah keadaan disebutkan begitu ya. Jadi Yudhistira bersama keluarganya semua sekarang sudah ada di Swargaloka begitu ya. Sudah berada di alam Swargaloka begitu disebutkan. Ya. Jadi dan begitu juga seketika juga yaitu para Korawa, 100 Korawa ini bersaudara ini langsung seketika di alam neraka begitu ya. Dan keluarganya daripada yaitu 100 Korawa ini yaitu sampai di alam neraka, dia merasa kesakitan, kepanasan begitu ya, merasa tersiksa begitu ya, karena semuanya ini keluarga Korawa ini mempunyai kesadaran badan begitu ya, karena waktu di dunia dia selalu berbuat ya kezaliman, kejahatan begitu ya, buat curang begitu ya, jadi tidak jujur dalam kehidupannya begitu ya, sehingga mempunyai kesadaran badan, dia merasakan tentang sakit, panas, begitu juga dingin, lapar, haus, semua dirasakan di situ demikian ya. Jadi di alam neraka demikian ya. Jadi demikian Bapak Ibu ya kisahnya ini. Nah,
sekarang perlu kita ketahui kenapa artinya para Korawa ini yang selalu berbuat kejahatan di dalam hidupnya itu, selalu berbuat kecurangan, ya dia itu mendapatkan juga alam swarga loka walaupun cuma sebentar begitu ya. Jadi karena di dalam kehidupan kita ini ya bagaimanapun jahatnya begitu orang begitu ya, pasti dia pernah berbuat baik, berbuat benar begitu ya, sehingga dia akan menikmati alam swarga walaupun cuma sebentar begitu ya. Nah begitu juga yaitu seperti misalnya keluarga Pandawa ini, kenapa dia mendapatkan alam neraka ini begitu ya, karena di dalam kehidupan pasti pernah bersalah walaupun sedikit begitu ya, pasti pernah bersalah. Nah itulah kita mendapatkan yang namanya alam neraka begitu ya, demikian disebutkan. Nah cuma bedanya kalau umpamanya orang yang selalu ya menghubungkan diri kepada Sang Pencipta Tuhan Yang Maha Kuasa, begitu dia selalu berbuat kebaikan, kebenaran dan kejujuran di dalam kehidupannya, walaupun umpamanya dia masuk neraka, dia akan mempunyai kesadaran rohani begitu ya. Jadi tidak akan merasakan panas maupun dingin, sakit, haus, lapar, itu tak dirasakan begitu. Begitu diceritakan ya, demikian. Nah sekarang yang perlu kita ketahui bersama begitu ya, ya kenapa artinya Yudhistira ini yaitu bisa artinya seperti badan niskala ini ya, badan kasar ini langsung bisa masuk swarga loka begitu ya. Demikian ya, perlu kita ketahui ya bahwa Yudhistira ini adalah perwujudan dharma, itu makanya disebutkan Yudhistira adalah dewa dharma begitu ya, karena di dalam kehidupannya selalu berbuat jujur ya, adil begitu ya, dan begitu juga setia begitu di dalam kehidupannya ya, dan selalu melaksanakan kebenaran, kebaikan, kejujuran serta kebajikan dalam kehidupannya begitu ya. Jadi walaupun umpamanya dulu itu mungkin dia diperdaya oleh para Korawa begitu ya, mau diajak main judi misalnya. Jadi Yudhistira itu jujur dia begitu ya, tidak pernah memakai kecurangan di dalam apa yang dilaksanakan itu, karena dijebak oleh Sakuni dengan Duryodhana begitu ya, untuk menguasai wilayah yaitu Hastinapura begitu ya. Jadi demikian dia jujur ya, tidak mau artinya neko-neko begitu ya di dalam kehidupannya begitu ya. Dan dia menjalani hukuman apa semua itu dijalani oleh Yudhistira begitu bersama keluarganya demikian ya, sama adik-adiknya dengan istrinya demikian ya. Jadi itulah artinya karena kejujurannya, kebenarannya, kebaikannya, ketulusannya ini dari Yudhistira ini bisa artinya badan kasar ini atau umpama badan skala ini bisa sampai mencapai alam swarga loka begitu ya. Jadi inilah menyebabkan yaitu kita ini ya disebutkan kalau dapat membaca begitu juga mendengarkan kisah ya surga rohana parwa ini akan dituntun jalan spiritual, begitu juga akan dituntun menuju ke alam swarga loka begitu ya. Jadi demikian. Nah sekarang kenapa istilahnya Yudhistira ini bisa masuk neraka walaupun cuma sebentar begitu ya? Karena orang yang baik, jujur dan benar dalam kehidupannya, kenapa bisa masuk neraka? Walaupun dapat menginjakkan kakinya di kawah Candragoh Muka cuma semata kaki begitu ya. Jadi ini diceritakan yaitu pada waktu perang berkecamuk ya, di perang Mahabharata ini, yaitu disebutkan yaitu Kurukshetra, yaitu Kurukshetra itu adalah medan yang sangat luas begitu ya, yang tempatnya berperang kedua ini Pancapanawa dengan Korawa begitu ya. Nah pada saat itu disebutkan adalah di pihak Korawa ini sebagai panglima perangnya ini adalah Begawan Drona begitu ya. Begawan Drona ini adalah yaitu panglima yang susah untuk dikalahkan begitu ya. Jadi disebutkan setelah
peperangan yang pertama dipimpin oleh Begawan Drona, banyak di pihak Penawa pasukannya yang gugur begitu disebutkan ya. Demikian oleh Begawan Drona, karena Begawan Drona mempunyai kesaktian yaitu geni sekunang begitu ya, mempunyai panah yang mengeluarkan api dan membakar para musuh-musuhnya begitu ya. Demikian disebutkan ya. Jadi setelah artinya peperangan kedua kalinya yaitu sekarang Sri Krishna begitu, Dewa Krishna mengeluarkan siasat begitu ya. Jadi menyampaikan kepada Bima, wahai Bima, ya sekarang tolong dekati yaitu gajah yang bernama Aswatthama begitu ya, dan langsunglah lempar dengan gadamu kepalanya gajah itu demikian supaya mati. Setelah mati gajah itu, lalu kau gemar-gemborkan bahwa Aswatthama telah mati, Aswatthama telah mati, Aswatthama telah meninggal begitu ya. Demikian artinya penyampaian Dewa Krishna ya. Karena Dewa Krishna ini adalah memegang takdir begitu ya. Karena Dewa Krishna kalau ingin umpamanya memusnahkan dengan Korawa ini, sekejap aja bisa musnah ini Korawa begitu ya. Tapi dia harus menjalani takdir yang ada dari Sang Maha Pencipta, Tuhan Yang Maha Kuasa begitu ya. Jadi maka sekarang taktik yang diberikan oleh Sri Krishna ini dilaksanakan oleh Bima begitu ya. Dengan seketika Bima itu langsung mendekati gajah di dalam peperangan itu ya. Gajah Aswatthama itu yang bernama Aswatthama langsung melemparkan gadanya ke kepala gajah itu. Langsung gajah itu tersungkur dan terguling-guling begitu ya. Jadi disebutkan mati gajah yang sangat kuat dan perkasa itu di pihak Korawa begitu ya, langsung mati. Setelah mati gajah itu, lalu Bima ini berteriak begitu ya, ya Aswatthama sudah mati, Aswatthama sudah meninggal, Aswatthama sudah mati begitu digemar-gemorkan. Maka sampailah ke telinganya yaitu Begawan Drona begitu ya, bahwa mendengarkan Aswatthama sudah telah meninggal begitu ya. Sekarang Begawan Drona ini ya mendekati Yudhistira begitu ya. Jadi mendekati Yudhistira. Terus setelah dekat lalu Begawan Drona ini bertanya kepada Yudhistira, wahai Yudhistira, cucuku, engkau adalah orang yang paling jujur di dunia ini dan paling setia di dunia ini dan paling jujur di daerah Kuru ini. Sekarang aku bertanya kepadamu, benarkah anakku Aswatthama sudah mati? Begitu pertanyaannya itu Begawan Drona kepada yaitu Yudhistira. Lalu Yudhistira menjawab begitu ya, jadi benar Aswatthama telah mati gajah begitu ya. Benar Aswatthama itu telah mati gajah. Jadi gajahnya disebutkan kecil sekali begitu ya, tidak didengar oleh Begawan Drona begitu ya. Demikian. Lalu Begawan Drona langsung permisi begitu ya. Jadi kembali ke pasukannya. Setelah sampai di pasukannya, Begawan Drona turun dari kereta perangnya begitu ya. Jadi karena kebetulan Begawan Drona sebagai panglima perang begitu ya. Sekarang turun dari keretanya dan langsung menaruh panah yang saktinya semuanya begitu ya, dan mengeluarkan itu kesaktiannya yang ada pada dirinya itu semua diembuskan, dikeluarkan begitu ya. Lalu Begawan Drona ini sudah duduk bersila tegak begitu ya. Jadi mengembuskan napas, melaksanakan yaitu semedi begitu ya. Jadi melaksanakan hubungan kembali kepada Sang Maha Pencipta begitu ya. Nah, ini disebutkan setelah artinya Begawan Drona sudah meninggal ini, maka ini disebutkan Drestajumena dari belakang ini diam-diam begitu membawa pedang yang panjang, langsung yaitu menebas lehernya Begawan Drona begitu sampai putus begitu ya. Nah, padahal Begawan Drona sudah meninggal
setelah ditebas itu demikian ya. Jadi sudah meninggal duluan begitu sebelum ditebas begitu ya. Jadi demikian. Jadi demikian ceritanya bahwa kenapa artinya Yudhistira ini artinya juga sempat masuk ke alam neraka karena Yudhistira juga sempat berkata-kata bohong begitu ya. Jadi mengatakan bahwa Aswatthama telah mati, gajah begitu ya. Tetapi memang karena kalau tidak begitu maka Begawan Drona sebagai panglima tidak akan bisa ditandingi begitu dengan kesaktiannya demikian ya. Jadi demikian disebutkan. Jadi Begawan Drona hanya artinya nanti mati ini dengan taktik begitu ya dari pihak penawa begitu ya. Demikian Bapak Ibu sekalian ya ceritanya artinya tentang surga Rohana Parwa. Jadi mudah-mudahan apa nanti yang saya dapat bawakan ini bisa menginspirasi kita begitu ya. Dan demikian juga mudah-mudahan artinya setelah kita mendengarkan ya kisah ini begitu juga kalau ada yang dapat membaca melalui buku Surga Rohana Parwa, mudah-mudahan nanti kita akan dituntun yaitu ke jalan spiritual dan dituntun ke jalan menuju alam swarga loka nanti kemudian begitu ya. Karena kita semua ini ya lambat atau laun itu pasti kita akan kembali kepada Sang Maha Pencipta demikian ya. Demikian kisahnya. Jadi begitu Bapak Ibu sekalian. Jadi yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Jadi mudah-mudahan kita ini semua artinya bisa mengambil hikmah daripada surga Rohana Parwa ini. Dan demikian juga mudah-mudahan kita bisa menuntun diri kita introspeksi begitu ya. Jadi tuntun diri kita ini dengan yaitu berpikir yang baik, berkata yang baik dan berbuat yang baik di dalam kehidupan kita demikian ya. Jadi mudah-mudahan kita ini akan bisa nanti dituntun mencapai alam swarga loka di kemudian hari demikian Bapak Ibu sekalian ya. Jadi demikian yang perlu dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Tentu jauh dari kesempurnaan begitu ya. Kalau ada yang tidak sempurna tolong disempurnakan demikian ya. Jadi sekian saja kurang lebih apa yang saya dapat bawakan. Saya mohon maaf begitu ya. Saya akhiri dengan ucapan Paramasanti. Om Shanti 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Terima kasih.